Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Amma ba'd. Eh, Selamat datang kembali anak-anakku semua, kelas 4 santri PPSU Al-Farisi Nusantara. Untuk pertemuan yang ke berapa ini anak-anak? Ketujuh ya, insya Allah. Untuk pertemuan hari ini, minggu ini, setelah libur cukup panjang, sekitar 1 minggu ya, atau 6 hari, kita kembali lagi efektif belajar mengajar, terlebih pelajaran tema bersama saya. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat, masih tetap segar, bugar, dan ceria tentunya. Amin. Sebelum kita mulai, mari kita biasakan untuk berdoa terlebih dahulu. Maka dari itu, kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih anak-anak. Sekarang kita akan masuk kepada pembahasan pertama yang sudah Bapak janjikan minggu lalu, yakni membahas soal yang saya berikan. Soal evaluasi untuk subtema 1, karena kita akan beranjak ke subtema 2. Jadi Bapak akan menampilkannya di layar. Baik, langsung masuk ke pembahasan soal pertama. Jadi, oke, pastinya anak-anak harus sudah siap dulu ya sebelum melakukan apapun itu, baik belajar, kemudian mengerjakan sesuatu, tidak hanya ujian saja. Jadi harus siap dan berdoa. Minimal awali dengan basmalah. Bagaimana bunyinya? Bismillah. Nah, bismillah saja cukup, saking fleksibelnya ya, saking singkatnya. Tapi kalau ingin lengkap ya bismillahirrahmanirrahim. Baru kita memulai sesuatu pekerjaan. Oke, mohon maaf apabila ada suara motor ya, karena memang rekamannya ada di lantai 2. Jadi di depan kan ada jalan sehingga lalu lalang kendaraan. Mohon maklum seperti itu. Terima kasih. Nomor 1, silahkan Anda sebutkan 3 saja budaya di Indonesia beserta alasannya. Ini saya rasa anak-anak juga semuanya sudah benar ya jawabannya, dan tidak ada jawaban yang harus seperti ini, harus menurut saya tidak. Jadi bebas. Saking banyaknya keragaman budaya yang ada di Indonesia, maka anak-anak juga bisa bereksplor dan bisa menggali lebih lagi, tidak hanya di buku atau kemarin pertemuan sebelumnya video atau presentasi yang saya berikan, hasil tugas pertemuan pertama dari cerita anak-anak semua yang Bapak tampilkan kembali. Jadi tidak hanya terbatas dari situ ya, atau yang saya berikan waktu pertemuan kedua. Jadi bisa bebas, bahkan ada yang di luar konteks ya, dalam artian tidak saya kasih tahu, tidak saya berikan, tidak saya sampaikan, tapi kala itu ketika ujian mereka menuliskannya seperti itu. Jadi ya mudah-mudahan itu adalah bentuk eksplorasi dan curiosity atau penggalian secara lebih dalam terkait keragaman budaya. Jadi tidak hanya terbatas apa yang disampaikan, bebas ya. Jadi alhamdulillah nomor 1 sudah banyak benar. Kemudian nomor 2 dan 3 ini agak membingungkan mungkin ya. Karena apa perbedaan antara keduanya dan dibagi lagi gitu bercabang. Jadi seperti ini anak-anak. Kemarin ketika kita belajar geometri itu adalah bangun ya.
bangun. Bangun itu ya bentuk kurva atau garis ya yang tertutup. Nah, bangun itu sendiri ada dua, segi banyak dan bukan segi banyak. Kalau segi banyak itu kurvanya tertutup atau garisnya itu ketemu garis lagi, jadi kan ada bentuk ya. Kalau bukan segi banyak maka tidak berbentuk ya, hanya apa namanya seperti ini, terputus gitu ya, hanya garis saja, sebatas garis. Yang dinamakan segi banyak itu ketika dia sudah punya bentuk gitu, sudah punya wujud. Dalam artian wujudnya itu kurva tertutup. Nah, itu bedanya. Kurva tertutup dan tidak tertutup. Kalau tidak tertutup itu contohnya seperti ini. Kalau kurva tertutup contohnya seperti ini. Ini tertutup juga, ini tertutup juga. Nah, kemarin ada pengecualian ya di lingkaran. Baik, jadi ini adalah bukan segi banyak, yang ini, dan yang ini juga bukan segi banyak. Sudah saya beri nama di bawahnya, sehingga yang segi banyak peraturan yang mana? Oh maaf, nomor 3 dulu ya. Jadi yang bukan segi banyak yang mana ya? Ini tadi ya. Ini 1, 2, 3. Ada 3 jawaban. Kemudian kalau segi banyak peraturan, nah segi banyak peraturan ini adalah hasil pembagian dari segi banyak. Tadi kan saya katakan ada 2 jenis bentuk ya, segi banyak dan bukan segi banyak. Yang segi banyak dibagi lagi menjadi 2, beraturan dan tidak beraturan. Nah, di sini ada contohnya, dua-duanya ada ya, yang beraturan seperti apa, yang tidak beraturan seperti apa. Jadi, nah ini adalah segi banyak peraturan ya. Segi banyak peraturan, lupa menuliskan seginya. Nah, segi banyak peraturan. Ini segi banyak juga, tapi tidak beraturan ya, karena meleot-meleot atau tidak proporsional seperti itu. Bisa dikenali anak-anak ya. Jadi yang segi banyak peraturan yang mana? Ada 3 lagi-lagi. 1, 2, 3. Dan ini tidak termasuk karena ini masih miring dan tidak kriteria dari segi banyak itu kan bentuknya seperti ini ya, proporsional. Proporsional itu artinya seimbang. Jadi antara titik 1 ini kan satu titik sudut ya. Pojok-pojok ini adalah titik sudut, ini titik sudut. Dengan yang lainnya itu seimbang. Kalau ini kan ada yang di sini kemudian mereng kan ke sini. Nah, kalau ini dikatakan seimbang, ini aslinya terdiri dari 2 bangun ya, ataupun ini juga bisa dikatakan segi 5. Nah, segi 5 merupakan bentuk bangun beraturan, segi banyak beraturan. Kalau ini bangun apa? Tidak dikenal ya bangunnya ya. Ya, seperti itu. Oke. Ini kenapa segi 5? Karena ada 5 sisi. Sisi itu yang pinggir-pinggir ini, yang menyusun segi itu. 1, 2, 3, 4, 5. Baik. Selanjutnya adalah nomor 4. Ini sudah kita pelajari ya. Kalau ada bangun yang terdiri dari 7 bidang, maka disebut apa? Tangram. Nah, ini namanya kesenian ya. Masuk ke seni budaya. Jadi ini adalah seni Tangram. Kita belum pernah mencobanya, kita pelajari terlebih dahulu saja ya. Insya Allah prakteknya menyusul. Insya Allah. Namanya Tangram. Kemudian ini nomor 1 keterangannya apa? Ini orang sedang menendang bola, orang bermain bola, ya. Bukan menari ya. Kalau menari beda lagi posisinya. Kemudian nomor 2 ini juga
Kalau orang menari juga bukan, karena bisa dilihat dari posturnya, dari gambarnya ini kan ya sedang mengangkat kaki ya, mengangkat satu kaki itu yang paling jelas. Bisa juga orang berlari, ya. Jadi saya rasa ini juga tafsirannya berbeda-beda dan mungkin bisa dilihat secara eksplisit, secara langsung, tidak terlalu sulit untuk anak-anak. Jadi ini kan bisa langsung dikatakan mengangkat satu kaki bisa. Ini menendang bola seperti itu. Kemudian ada unsur PJOK ya, atau juga sosial di sini. Permainan gopak sodor dan benteng-bentengan melatih keterampilan jalan, lari, lompat, kerjasama, sportivitas, kekompakan. Jadi banyak sekali keterampilan yang diperlukan dan dilatih di sana. Kita memerlukan kerjasama, kita memerlukan keterampilan jalan, lari, lompat. Jadi inilah kita dilatih ya. Terlebih yang ini unsur jasmani, olahraga. Selanjutnya yang etika, saya rasa juga anak-anak sudah paham dan sudah tahu, hanya tinggal diterapkan saja. Tidak boleh tidak boleh ini, tidak boleh itu salah satu bentuk etika. Ya, jadi berhati-hati dalam melakukan tindakan. Etika terhadap orang yang berbeda umur, kemudian kebudayaan, suku, seperti itu. Ini cukup jelas ya etika, tinggal eksekusi atau praktiknya saja ya. Kemudian nomor 7, seperti yang saya katakan kepada pertemuan kemarin, sempat saya ceritakan terkait filosofi atau penggambaran, analogi, ya, bahwasannya sapu lidi itu akan kokoh kalau dia bersama-sama. Merupakan bentuk dari itu menyatu ya, kesatuan. Persatuan dan kesatuan. Nah, kalau misalnya dia hanya berdiri sendiri, kan mudah saja dipatahkan ya. Itu ya, penggambarannya seperti itu. Penggambaran dari persatuan dan kesatuan. Selanjutnya ini gagasan pokok dan gagasan pendukung ya. Unsur bahasa Indonesia. Kalau gagasan pokok paragraf kedua, hati-hati ya. Lihat ini kedua soal meminta untuk kita membaca dan menuliskan kembali permintaan dari pertanyaan ini. Terlebih apa yang diminta paragraf kedua, sehingga paragraf kedua adalah yang ini ya. Ini paragraf pertama. Ini pertama. Paragraf pertama dan ini adalah paragraf kedua. Nah, pertama yang diminta apa? Nomor 8 gagasan pokok. Sehingga gagasan pokok dari teks ini adalah yang saya hitamkan ini ya, saya tebalkan. Jadi yang kuning ini semua adalah keseluruhan dari paragraf 2 dan ini adalah gagasan pokoknya. Pulau Bali bukan satu-satunya pulau yang memiliki pantai-pantai memikat hati. Selanjutnya gagasan pendukung ya selain yang ditebalin ini ya. Mulai dari sini, ini 1 dan ini ada 2. Apa mintanya? Berapa? Oh, jadi tinggal ditulis saja angkanya berapa? Ada 2. Terakhir, bunyi terbentuk karena adanya getaran, kemudian merambat melalui media perantara, seperti gas, padat, cair. Dan akhirnya dapat didengar oleh manusia melalui indera pendengar atau telinga. Kita bisa mendengar bunyi karena adanya telinga. Melalui telinga ini kita bisa mendengar bunyi-bunyian. Ya, ini insya Allah kita pelajari sebentar sebelum masuk ke subtema 2. Baik, itu saja dari saya. Untuk pembahasan soal, kita akan masuk ke materi. Baik, sekarang kita lanjutkan. Silakan anak-anak buka halaman 14 di buku paketnya ya.
buku tema 1. Nah, ini. Nah, oke. Silakan dibuka. Saya juga akan membukanya menggunakan buku online, buku digital, buku elektronik. Nah, kita baca dulu bacaan yang ada di sini ya. Segala macam bentuk bunyi berasal dari benda yang bergetar. Getaran dari suatu benda akan mengakibatkan udara di sekitarnya bergetar. Getaran tersebut menimbulkan gelombang bunyi di udara. Benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Nah, bunyi dapat merambat melalui benda padat, cair, dan gas. Yang inilah disebut media. Akan tetapi, bunyi tidak dapat merambat pada ruang hampa. Apa itu ruang hampa? Ruang yang tidak ada udara. Jadi, kalau misalnya ruangnya memang kosong ya, dan benar-benar tidak ada udaranya sama sekali, tidak ada udara ya, hampa itu tidak ada udara, maka medianya kan tidak ada, sehingga bunyi tidak bisa merambat, karena bunyi adalah rambatannya. Bisa terdengar karena adanya media tersebut yang merambat dan masuk ke telinga. Nah, coba anak-anak buka halaman sebelumnya, halaman 13. Bagaimana cara menghasilkan bunyi yang lebih keras atau lebih pelan? Anak-anak bisa mencoba sendiri. Ini sangat banyak sekali ya alasan bunyi itu bisa keras atau bisa lebih pelan. Kalau misalnya anak-anak ketukkan saja secara perlahan, tidak usah bertenaga, meja atau buku. Nah, berbunyi ya. Berbunyi seperti itu. Itu kita ketukkan biasa. Nah, kalau misalnya kita ketukkan dengan kuat, maka akan bunyinya juga lebih kuat dari sebelumnya. Maka itu adalah salah satu alasan bagaimana bunyi bisa lebih keras dan lebih pelan. Ada banyak faktor juga. Kalau misalnya di laptop atau di HP kan kita menaikkan volumenya ya. Dan ketika kita menaikkan volumenya, maka bunyi tersebut akan terdengar jauh lebih keras dari sebelum kita menaikkan volumenya. Nah, itu menggunakan gejala kelistrikan ya. Nah, seperti itu. Akan makan arus yang lebih banyak lagi. Baik, mungkin itu saja briefing singkat. Ya, briefing itu adalah memang penyampaian secara singkat untuk ilmu pengetahuan alamnya terkait bunyi dan indera pendengar telinga. Sekarang silakan anak-anak buka halaman halaman 75. Di halaman 75 ini kita masuk ke subtema 2, yakni kebersamaan dalam keberagaman. Karena di sini sudah di dalam pondok ya, pastinya memang beragamnya bukan beragam agama lagi, karena pasti semuanya Islam, Muslim ya. Berbeda mungkin di sukunya, asalnya anak-anak, santri-santri semua. Nah, saat ini coba dibuka terlebih dahulu. Kalau sudah dibuka, silakan dibaca halaman 75 tersebut. Bekerja sama dalam keberagaman. Di situ ada Edo dan kelima temannya. Mereka semua piknik di taman ya. Silakan anak-anak baca. Kita lompat terlebih dahulu, baca saja dahulu ya. Nanti setelah dibaca akan ada sesuatu. Ya, akan ada kejutan. Tidak mengisi ini ya. Oke.
dibaca saja. Nah, kita akan masuk ke bunyi. Sebelumnya kan kita sudah membahas terkait bunyi itu bisa terdengar, bisa tercipta, keluar adanya getaran ya, karena adanya getaran. Dan merambat melalui media. Medianya apa? Ada gas, ada angin. Gas itu benar ya, angin ya. Ada gas, ada padat, dan cair. Baik. Ini ada suatu percobaan terkait bunyi. Kita langsung lompat saja di halaman 82. Ada kepala ya, ada tangan. Nah, di sini anak-anak sekarang melihat bagian dari apa? Telinga kita, telinga manusia. Telinga kita ini dia gambarnya. Kalau misal diteliti lebih dalam, diperiksa lebih dalam ya. Jadi ini adalah gambaran kalau telinga kita dibelah secara vertikal ya. Jadi inilah organ-organ atau bagian dalam dari telinga. Bisa dilihat ini udara atau bunyi masuk ke dalam lubang. Kemudian ini ada yang namanya gendang telinga. Kita tidak perlu mempelajari lebih dalam terkait organ-organ atau bagian-bagian dari telinga. Cukup mengetahui saja ternyata bentuk telinga adalah seperti ini. Nah, kita baca terlebih dahulu. Kita wajib bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah menciptakan bentuk tubuh yang paling sempurna. Salah satunya adalah kita diberi indera pendengar atau telinga. Dengan menggunakan indera ini, kita bisa mendengar berbagai suara, seperti kicauan burung, suara air mengalir, dan musik. Apa saja bagian dan fungsi indera pendengar? Nah, bagaimana telinga merasakan getaran? Ini adalah proses bagaimana kita semua manusia bisa mendengar dan mengetahui, oh ternyata itu adalah suara ini, itu adalah bunyi ini, karena proses yang ada di dalam telinga tadi. Kita baca lagi. Semua bunyi membuat udara bergetar. Getaran bunyi mengenai gendang telinga. Seperti saya sebutkan tadi ya. Jadi gendang telinga itu yang ini. Nah, gendang telinga berupa selembar kulit tipis. Saat itulah gendang telingamu juga mulai bergetar. Jadi gambaran gendang telinga ini sendiri adalah seperti gendang ya. Gendang kan kalau anak-anak pernah melihatnya atau kita di sini akses saja gambar gendang itu seperti apa. Nah, kita lihat di sini. Nah, bagian sinilah yang seperti bagian dalam telinga kita yang dinamakan gendang telinga. Yang selaput tipis ini tipis ya, dan bisa menghasilkan bunyi ini. Kalau punya kita telinga itu menerima bunyi. Gendangnya bergetar, ini juga bergetar, ini menghasilkan bunyi. Nah, gendang telinga yang menangkap suara atau bunyi-bunyian dari luar melalui telinga kita akan menyampaikannya ke otak. Ya, seperti itu. Jadi itulah proses getaran dari gendang menjadi lebih besar di telinga tengahmu dan diubah menjadi pesan-pesan listrik di telinga dalammu. Jadi di sini, di bagian sini dibesarkan suaranya. Kemudian ketika masuk ke sini diubah jadi saraf atau listrik, kemudian masuk ke otak. Disitulah kita jadi bisa menerjemahkannya, mendefinisikannya. Oh, ternyata suara itu suara petir, suara guntur, seperti itu. Suara motor, suara orang berbicara. Nah, begitu ya anak-anak. Alhamdulillah.
Baik. Silakan anak-anak baca bacaan di sebelumnya yang Edo bersama teman-temannya yang ini ya, bekerjasama dengan keberagaman di halaman berapa di sini 75, dan silakan baca juga halaman 83 ini dia, belajar dari cerita. Silakan anak-anak baca 2 teks tersebut. Nanti akan saya buatkan absensi bagi yang sudah membaca kedua teks tersebut. Kalau hanya 1 teks saja yang dibaca, bagaimana Pak? Belum boleh absen ya. Jadi silakan menuliskan apabila sudah membaca dua-duanya. Seperti itu. Ya, silakan dibaca. Dibaca saja terlebih dahulu. Oke? Ini tidak usah dikerjakan. Kalau ingin dikerjakan ya silakan ya. Tidak usah dikumpulkan. Saya hanya menginstruksikan untuk membaca 2 bacaan tersebut. Halaman 83 ini, mulai dari halaman 83 sampai selesai ini, sampai di sini, sampai 84, dan halaman 75 sampai 76 di atas ini ya. Nah, 75 sampai 76. Baik. Alhamdulillah itu saja untuk pertemuan saat ini. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi saya mohon maaf atas kekurangannya pada pertemuan kali ini dan mohon maklum atas hal-hal yang terjadi untuk pertemuan kali ini ya. Mudah-mudahan semuanya senantiasa dalam keadaan sehat dan bisa diberikan mudah kesanggupan, kekuatan, dan semangat motivasi, termotivasi dalam belajar dan memahami ilmu-ilmunya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat dan barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.